Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Nirwani Jumala Widyaswara dari Balai Diklat Keagamaan Aceh akan memaparkan strategi pembelajaran agenda 1 yang merupakan tugas bagi peserta workshop pengajar laksar CPNS yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Aceh bekerja sama dengan LAN RI pada bulan Agustus tahun 2023. Pembelajaran agenda 1 tentang sikap dan perilaku bela negara terdiri dari 3 modul. Modul 1, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian modul 2 tentang analisis isu kontemporer. Modul 3, kesiapsiagaan bela negara. Dalam pembelajaran agenda 1, peserta laksar akan memulai pembelajaran dan kegiatan MOOC yang difasilitasi oleh LAN. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran di Balai Diklat itu dimulai dari kegiatan distance learning dan nanti diakhiri dengan kegiatan pembelajaran secara klasikal. Kegiatan pembelajaran distance learning dilakukan melalui collab chat, di mana peserta akan belajar secara asinkronus dan secara sinkronus dengan difasilitasi atau didampingi oleh widyaswara atau pengajar yang sudah memenuhi syarat sebagai pengajar laksar CPNS. Kegiatan asinkronus berlangsung selama 22 JP dan kegiatan sinkronus berlangsung selama 5 JP. Setelah peserta menyelesaikan kegiatan pembelajaran distance learning, selanjutnya mereka akan mengikuti pembelajaran secara klasikal yang dilaksanakan di kampus Balai Diklat selama 6 JP untuk pembelajaran agenda 1. Berikut kami coba gambarkan desain, salah satu bentuk desain dari pembelajaran agenda 1 dengan diawali dengan distance learning yang dilaksanakan di Balai Diklat menggunakan aplikasi collab chat untuk kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan sinkronus itu memanfaatkan aplikasi Zoom Meeting. Nah, di sini kita mendesain pembelajaran distance learning yang dilakukan selama 3 hari untuk penguatan dan pendalaman ketiga modul dari pembelajaran agenda 1 itu dengan formasi alokasi waktu 2 JP untuk sinkronus di hari pertama dan 8 JP untuk asinkronus di hari pertama. Kegiatan pembelajaran secara sinkronus, widyaswara memfasilitasi peserta untuk memperkenalkan diri atau mengakrabkan diri di dalam kelompok yang sudah dibagi. Kemudian dapat dilakukan berbagai macam hal untuk membangkitkan motivasi, misalnya dengan menyanyikan lagu wajib nasional atau membuat words untuk pembelajaran, yel-yel dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dalam kegiatan sinkronus, peserta widyaswara juga melakukan kegiatan tanya jawab tentang pengalaman peserta dalam pembelajaran mandiri secara MOOC. Widyaswara juga melakukan overview substansi modul, pendalaman dan penguatan modul 1, yaitu modul wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dalam hal ini, kegiatan pembelajaran dapat difasilitasi atau dibantu dengan PPT ataupun dengan penayangan video atau topik-topik diskusi yang membawa atau mengajak peserta untuk mendalami dan mendapatkan penguatan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Dalam kegiatan sinkronus ini, widyaswara juga memberikan penjelasan tentang tugas yang akan diberikan pada hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Tugas-tugas ini akan diberikan melalui kegiatan asinkronus. Peserta diberikan tugas individu, juga diberikan tugas kelompok, kuis, dan kegiatan lecture. Tugas individu
itu dapat dibuat sekreatif mungkin, yang bisa memberikan atau mengajak peserta memahami dengan baik atau mendalami kembali materi yang sudah dipelajari pada modul, misalnya dengan membuat mind mapping agenda 1 ataupun membuat jurnal learning journal agenda 1, dan dalam hal ini juga diberitahukan, diinformasikan tentang batas maksimal pengumpulan tugas tersebut. Nah, untuk kegiatan kelompok itu juga bisa dilakukan seperti dengan mereview video dan lain-lain sebagainya. Kegiatan asinkronus juga berisi kegiatan kuis dan live chat. Tentunya di hari pertama ini kuis yang akan diberikan adalah kuis yang berkenaan dengan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Demikian juga yang dibahas di dalam live. Kemudian di hari kedua itu dalam formasi tidak ada kegiatan sinkronus. Di sini hanya ada kegiatan asinkronus yang dilaksanakan selama 8 JP. Di kegiatan hari kedua itu pendalaman dan penguatan difokuskan pada modul 2, yaitu analisis isu kontemporer, di mana nanti peserta juga diberikan tugas secara individu dan juga tugas secara kelompok. Nah, tugas individu itu misalnya membuat analisis isu terkait potensi hambatan dalam implementasi bela negara dalam lingkup tugas mereka masing-masing di tempat tugas peserta masing-masing. Tugas ini setelah selesai nanti akan diupload ke LMS Kolabjar dan diberikan timing waktu batas akhir uploadnya. Nah, adapun tugas kelompok itu bisa dilakukan dengan misalnya mengarahkan atau memfasilitasi peserta untuk mengevaluasi isu kontemporer. Widya Suara bisa membagikan beberapa link video di mana peserta nanti yang berjumlah 10 orang akan dibagi menjadi 2 kelompok saja. Nah, jadi setelah memilih salah satu link YouTube yang akan dijadikan tugas bersama yang berisi tentang isu-isu kontemporer, kelompok akan membuat atau menyiapkan hasil evaluasinya dalam bentuk video dengan menggunakan aplikasi apa saja. Nah, hasil pembelajaran kelompok atau hasil kerja kelompok ini nanti akan dipresentasikan pada saat pembelajaran klasikal. Tetapi sebelum dipresentasikan, peserta harus sudah mengupload ke LMS dengan batas waktu yang sudah ditetapkan. Nah, dalam pembelajaran di hari kedua juga ada kegiatan kuis, yang tentu kuisnya itu berhubungan dengan soal-soal tentang analisis isu kontemporer. Juga ada kegiatan live chat yang juga berhubungan dengan analisis isu kontemporer. Dan pada hari ketiga ada kegiatan pembelajaran secara sinkronus juga secara asinkronus. Di hari ketiga alokasi pembelajaran secara sinkronus itu sebanyak 3 JP. Nah, di sini yang dilakukan oleh Widya Suara adalah memfasilitasi peserta untuk melakukan evaluasi dan pendalaman pembelajaran modul 2 dan modul 3. Adapun dalam kegiatan asinkronusnya itu diberikan tugas individu dan juga tugas kelompok. Tugas individu misalnya dengan membuat action plan tentang penerapan bela negara dalam kinerja mereka masing-masing nanti di tempat tugas. Dan ini juga harus diupload ke LMS dengan waktu yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian untuk kegiatan individu itu kelompok yang sudah dibagi menjadi 2 itu akan melakukan pengamatan kinerja tentang penerapan nilai bela negara di salah satu instansi pemerintah. Kelompok nanti setelah selesai melakukan pengamatan itu akan mendeskripsikan hasilnya dalam bentuk PPT dengan memuat minimal dari tugas kelompok. Di situ ada tempat pengamatan, tujuan dan sasaran, kemudian hasil pengamatan, konklusinya, dan di dalam PPT itu juga disertai dengan gambar dan video proses pengamatan. Nah, hasil pengamatan
yang dilakukan oleh kelompok ini nanti juga akan digunakan sebagai tugas atau sebagai bahan penguatan dan pendalaman ketika pembelajaran klasikal. Namun demikian, peserta harus sudah mengupload tugas kelompok ini pada waktu yang sudah disepakati. Berikutnya, setelah selesai pembelajaran secara distance learning, sinkronus dan asinkronus tadi selama 3 hari, maka peserta akan menunggu jadwal untuk kegiatan pembelajaran secara klasikal. Pembelajaran klasikal itu peserta akan diundang ke Balai Diklat Keagamaan Aceh. Dalam hal ini, pembelajaran klasikal atau tatap muka untuk kegiatan pembelajaran agenda 1 dialokasikan waktu selama 6 JP. Berikut kami gambarkan ilustrasinya, dilaksanakan pada tanggal berapa misalnya gitu, kemudian diawali dari jam 7.45 sampai jam 10.10. Itu artinya alokasi waktunya selama 3 JP dengan kegiatan pembelajaran. Widya Suara akan mulai dengan mengucapkan salam, berdoa, kemudian membangun komunikasi agar kelas menjadi kondusif, juga bisa dengan memaparkan quote update. Nah, kemudian juga dalam hal ini perlu dibuat juga kesepakatan belajar. Dan terpenting, Widya Suara itu harus menguraikan tujuan dan indikator keberhasilan pembelajaran agenda 1. Dalam pembelajaran ini, Widya Suara dapat menstimulasi peserta dengan video-video inspiratif tentang pengabdian PNS misalnya, yang mereka berbakti di daerah terpencil, ataupun video-video lainnya yang mengubah sikap perilaku bela negara kepada peserta. Video tadi kemudian didiskusikan atau didalami nilai-nilai yang ada di dalamnya, agar apa yang positif yang didapatkan di dalam diskusi tadi itu bisa menjadi nilai yang akan diterapkan dan dijaga oleh CPNS, dan yang negatif itu tentu akan ditinggalkan atau dihindari. Nah, selanjutnya, sebagaimana sudah kita rencanakan pada kegiatan distance learning, di 3 JP pertama itu akan dilakukan kegiatan presentasi kelompok, yaitu tugas yang sudah disiapkan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang diselesaikan atau dibuat secara kelompok pada hari pertama distance learning secara asinkronus. Dalam hal ini bisa dilakukan dengan berbagai teknik, apakah mengundi salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil karya tugasnya. Kalau memang waktu memungkinkan, kedua kelompok akan mempresentasikannya. Dan di dalam hal ini WI, Widya Suara itu bertugas sebagai fasilitator untuk kegiatan diskusi dan tanya jawab, di mana peserta diarahkan terhadap pendalaman nilai yang ada di dalam presentasi yang sudah ditampilkan. Nah, kegiatan peserta di dalam klasikal tentunya mengikuti, mempersiapkan, tetapi juga tidak terlepas peserta itu harus mampu diarahkan untuk menjadi aktif, kreatif, dan juga inovatif. Nah, selanjutnya sebagaimana jadwal biasanya pada jam 10 sampai 10.15 itu adalah waktu untuk snack pagi. Nah, setelah 15 menit istirahat, peserta akan masuk kembali dan melanjutkan 3 JP terakhir pembelajaran secara klasikal untuk pembelajaran agenda 1. Di dalam pembelajaran secara klasikal di 3 JP kedua itu Widya Suara akan memfasilitasi kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja tugas kelompok yang ketiga, yang mana isi dari kegiatan itu adalah tentang analisis isu kontemporer dari video-video yang sudah dikerjakan atau dipilih oleh peserta pada saat pembelajaran asinkronus hari kedua. Nah, Widya Suara tetap bertugas sebagai fasilitator untuk mengendalikan kegiatan diskusi dan tanya jawab. Peserta diarahkan, dibimbing, dan distimulasi agar aktif, kreatif, ya, dan juga kritis. Nah, di dalam pembelajaran 3 JP yang terakhir secara klasikal itu Widya Suara
akan memberikan pendalaman dengan cara meminta beberapa peserta untuk mungkin menceritakan pengalaman, mengilustrasikan harapan atau rencana aksi kegiatan bela negara yang pernah atau yang akan dilakukannya. Nah, di dalam hal ini, kegiatan pembelajaran sejarah klasikal itu akan ditutup dengan tes tulis pasca pembelajaran klasikal. Dalam hal ini bisa saja ini di antara opsi soal ataupun tes yang akan diberikan sejak pasca klasikal, tapi bisa disesuaikan atau bisa dikondisikan sesuai dengan kondisi masing-masing di tempat tugas. Demikian paparan kami tentang strategi pembelajaran agenda 1 secara ringkas. Semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.